Ya, kita masuk dalam firman Tuhan kita hari ini yang temanya itu dua sisi kemanusiaan. Saya share screen dulu ya. Ya, temanya dua sisi kemanusiaan. Alkitabnya kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal pertama ayat yang kelima, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saya ulangi sekali lagi, Bapak-bapak. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Nah, Bapak-bapak, hari ini kita akan membahas tentang dua sisi kemanusiaan. Ini berbicara antara gelap dan terang, dua sisi ini. Nah, saya akan mengawali dengan gambar sebuah bulan, Bapak-bapak. Kalau kita melihat bulan ini, kita tahu sih pasti ini terang ya, nggak mungkin ada sisi gelap. Begitu ya, namanya bulan kan menerangi setiap kehidupan manusia ketika malam, begitu ya, ada cahaya yang dia pancarkan. Tapi tahu tidak Bapak-bapak, bahwa sebenarnya bulan itu juga punya sisi gelap. Ya, bagaimana saya bisa katakan bulan itu mempunyai sisi gelap? Kan begitu. Jadi, sisi gelap bulan itu adalah di mana biasanya disebut dari sisi jauh. Sisi jauh itu adalah sesuatu yang di balik bumi. Nah, itu sisi gelap daripada bulan. Ada seorang ilmuwan dari Cina katanya berkata mereka sudah sampai di sisi jauh bulan atau di sisi gelapnya bulan. Mereka menemukan banyak sekali lubang-lubang di bulan itu. Nah, kenapa bisa ada lubang-lubang itu? Karena diakibatkan benturan, katanya, benturan dari benda-benda yang ada di langit atau di angkasa sana. Terjadilah sebuah kawah seperti itu. Jadi di sisi gelapnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan manusia, begitu ya? Nah, manusia juga sama. Manusia itu juga mempunyai namanya sisi gelap. Ada sisi terangnya, ada sisi gelapnya. Nah, tapi firman Tuhan bilang tadi bahwa Allah itu adalah terang dan Dia tidak mempunyai kegelapan sama sekali. Nah, ini jelas nih bahwa Allah itu satu sisi, gitu. Tapi manusia kadang-kadang mempunyai dua sisi ini yang memang sangat sulit sekali untuk mengalahkan yang satu dan yang satunya, kan kira-kira begitu tuh. Nah, saya ambil contoh misalnya ada seorang yang mungkin agamis begitu ya, agamis, dia seorang rohaniawan segala macam lah. Tiba-tiba melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti pelecehan seksual, kan begitu ya. Loh, pasti kita kaget, loh, dia kan seorang agamis atau dia seorang pendeta, tapi kenapa tiba-tiba seperti itu? Nah, gitu tuh. Yang kita tahu dia pendeta baik, atau yang kita tahu dia seorang Kristen yang sangat baik, tapi tiba-tiba dia menunjukkan sisi gelapnya, dia melakukan pelecehan seksual, kan begitu. Atau ada seorang perempuan yang baik kita lihat, lalu berpakaian rapi dan sopan, tetapi di luar sana kita melihat dia menjadi perempuan yang jual diri, yang menjadi liar. Itu tuh. Jadi sisi yang baik kita lihat, tiba-tiba sisi gelapnya juga kita lihat. Atau ada juga seorang yang bijaksana, gitu, terkenal juga dengan kesabarannya. Tapi di satu sisi ketika ada orang yang mengalami atau melakukan kejahatan, dia bertindak menghakimi sendiri, ya, terlihat begitu kejam di mata kita. Nah, ini kedua sisi ini kadang-kadang yang selalu kita hidupi, Bapak-bapak. Kadang gelap, kadang terang, tiba-tiba baik, tiba-tiba kok berubah begitu ya. Tiba-tiba menjadi seorang yang penyabar, di satu sisi lagi tidak menjadi penyabar, malah pemarah sekali. Nah, dalam Matius 24
ayat Matius 6 ayat 24 dikatakan begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pilih satu jadi bapak-bapak semua. Nah, di dalam kitab Wahyu juga ada sebuah pengajaran yang mengajarkan jangan suam-suam kuku. Kan begitu ya. Nah, orang yang suam-suam kuku itu bakalan dimuntahkan. Katanya begitu. Artinya, pilih satu, mau panas atau dingin. Jangan suam-suam begitu ya. Itu dalam kitab Wahyu jelas. Nah, dalam pembacaan kita juga jelas. Allah sangat menjaga, mengantisipasi agar kita juga mengabdi kepada Dia. Jangan sampai mengabdi kepada Mammon, karena itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Maka dalam firman Tuhan dibilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi bukan kepada Allah lagi condong, kan, Bapak-bapak. Nah, jadi kita akan melihat seperti apa sisi terang dan sisi gelap. Ya, saya akan kasih tunjuk nanti beberapa hal sisi gelap dan sisi terang di sini. Nah, kalau kita melihat di sini adalah sisi baik, ada sisi buruk dari setiap manusia ini biasanya. Ya, kalau kita melihat sisi baiknya adalah biasa kita berbicara keramahan, kita bicara kerohanian, kesalehan, kesetiaan, kebahagiaan, kesuksesan, ketenaran, kepedulian, dan pelayanannya rajin. Nah, itu sisi baik itu. Sisi baiknya dalam setiap manusia. Tapi kadangkala kita hidup di dalam sisi buruk nih, yang kita mungkin tidak sadari, atau mungkin kita sadar tapi kita diami. Begitu ya. Misalnya seperti keirian, keangkuhan, pornografi, perjudian. Nah, ini biasanya kaum bapak atau laki-laki memang sering seperti ini ya, hidup di dalam perjudian. Korupsi ketika dia punya jabatan yang tinggi mungkin dan punya pengaruh dan memang uang berdekatan dengan dia, bisa terjadi. Perzinahan, ketamakan, narkoba, percabulan, dan kemunafikan. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya, Bapak-bapak. Ada banyak contoh-contoh hidup di dalam kegelapan itu. Nah, sisi-sisi ini yang mana sering sekali kita hidupi. Nah, saya akan ambil contoh yang lebih real lagi di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, yang memang dia seorang yang memang baik, tetapi di sisi lain ternyata dia punya kegelapan, sisi gelapnya. Salah satu contoh adalah Imam Eli. Saya kasih contoh ini. Ya, kita tahu dia seorang imam, ya, juga setia sebenarnya dalam pelayanan, jadi seorang pemimpin juga. Tetapi di balik itu dia punya sisi gelap. Ya, kalau kita melihat ini dengan baik-baik, dia adalah orang yang serakah. Tuhan sendiri yang bicara. Memandang dengan loba, ya, pada korban sembelihan sajian. Jadi dia menginginkan itu, ada keserakahan di dalam dirinya. Nah, kemudian lagi, kalau kita melihat dia ada orang yang korupsi itu. Itu dilanjutkan dalam 1 Samuel 2 ayat 29b. Dia menggemukkan dirinya dengan bagian yang terbaik dari korban sajian yang seharusnya kepada Tuhan, yang mengambil yang bukan untuk dia. Nah, sisi buruknya lagi atau sisi gelapnya daripada Imam Eli adalah dia gagal dalam mendidik anak. Itu ada itu ayatnya 1 Samuel 2 ayat 12. Nanti kalau untuk gagal mendidik anaknya nanti di ayat 29 selanjutnya. Ini jelas nih. Anak-anak Eli kalau kita tahu adalah orang-orang yang memang orang-orang yang bersila, benar-benar tidak punya moral, dan pendidikannya juga kayaknya sepertinya kayak nggak dididik begitu anak-anaknya, ya, parah sekali. Padahal bapaknya imam, kan begitu. Kurang apa di rumahnya dalam pendidik? Seorang Eli bisa mendidik seorang Samuel dengan baik, tapi kenapa anaknya hancur seperti itu? Ya, lalu dikatakan lagi dia lebih menghormati anak daripada Tuhan. Ini jelas. Dia lebih takut dia sama anaknya daripada Tuhannya. Ini sebuah teguran bagi Eli pada waktu itu di dalam 1 Samuel itu. Jadi inilah sisi gelap daripada Imam Eli, Bapak-bapak. Ya, ada sisi gelapnya. Nah, saya ambil contoh lagi, satu tokoh lagi, Daud. Ya, kalau kita tahu Daud itu kan adalah raja, ya seorang raja yang diurapi, seorang pahlawan, kekasih Tuhan yang ditulis dalam Alkitab, Daud itu. Tetapi ada sisi gelap ternyata juga di dalam diri dia.
Sisi gelapnya adalah ada sebuah kesombongan daripada Daud. Kemudian dia melakukan perzinahan. Ya, dia merampas yang bukan istrinya. Bapak-bapak tahu kan siapa yang dirampas? Istri siapa? Istrinya Uria. Lalu dia melakukan pembunuhan juga kepada Uria, pembunuhan berencana. Ya, pembunuhan berencana itu kalau di Indonesia itu kan kena pasal berlapis, bapak-bapak. Ya, berencana kan begitu ya. Lalu dia bukan ayah yang baik. Dia bukan ayah yang baik. Di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 6 katanya dia tidak pernah mengucapkan atau menasehati atau menegur anaknya. Tidak pernah. Mengapa engkau lakukan begitu? Tidak pernah. Di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Adonia seperti itu anaknya. Tidak pernah lakukan. Jadi dia juga bukan ayah yang baik. Itu ada sisi-sisi gelap daripada Daud. Mungkin bapak-bapak kalau baru tahu Daud bukan ayah yang baik, bisa dipelajari 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Dia bukan ayah yang baik. Ya. Maka nanti timbul kekacauan antara anak-anaknya segala macam. Karena memang dia bukan ayah yang baik. Kemudian di dunia ini, yang saat ini mungkin bapak-bapak kenal ini adalah Benny Hinn. Kita tahu lah ya, dia pendeta, seorang pengkhotbah yang luar biasa, dan dia juga punya karunia. Ya. Tapi dia mempunyai sisi gelap. Dia tinggalkan istrinya dan jatuh cinta kepada sekretaris. Ya itulah sisi gelapnya manusia. Nah, sisi gelap ini menghancurkan dia sebenarnya. Kalau kita tahu ketika dia khotbah di Papua, waktu itu tahun berapa? 1 juta orang datang. Waktu di luar negeri, di Afrika, 50.000 orang datang. Memang dia luar biasa. Banyak orang senang dengan dia, punya karunia. Tapi memang ada kontroversialnya juga di kalangan beberapa hamba Tuhan. Tetapi mari kita ambil positifnya. Dia memang kita akui seorang pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi memang dia punya sisi gelap. Ini nih, ada sisi gelapnya, bapak-bapak. Jadi sisi gelap dapat membuat kita hancur, jelas. Prestasi yang sudah kita raih, dan nama baik yang sudah kita dapatkan, seketika itu bisa saja hancur, bisa saja hilang. Karena sebuah sisi gelap yang kita lakukan. Ya, kita hidup di dalam kegelapan itu, maksud saya. Jadi saya punya ada satu kisah, bapak-bapak. Ada seorang yang memelihara 2 ekor anjing, warna putih dan warna hitam. Kalau ditanya kekuatan mereka, kekuatan anjing ini sama-sama kuat, sama-sama hebat, seimbang. Lalu tiba-tiba ada seorang yang bertanya, kalau kedua anjing putih dan anjing hitam ini diadu, siapa yang menang? Itu ditanyakan kepada seorang pemiliknya. Ya, ditanyakan kepada seorang pemiliknya. Lalu pemiliknya menjawab begini, yang menang adalah yang saya beri makan lebih banyak. Dikatakan begitu. Yang menang adalah yang saya beri makan lebih banyak. Pasti itulah yang menang. Maksudnya apa, bapak-bapak? Bahwa antara terang dan gelap, yang mana yang lebih sering kita hidupi, itulah yang menang. Maksud saya. Jadi kegelapan dan terang itu kadang-kadang kan hidup di dalam diri kita, dosis itu. Nah, kalau kita mau memenangkan kegelapan, pasti kita akan selalu hidup ini, itu kan? Hidup menang dia. Tapi kalau kita coba untuk berani tidak, dan itu nggak usah kita pelihara begitu, nggak kita kasih makan, kita matikan, pasti yang menang adalah terang. Ya, bapak-bapak ya. Nah, jadi ada sebuah guyonan. Ini sebenarnya sebuah guyonan, nggak usah dianggap serius ya. Kalau kita melihat kan, betulkah manusia itu diciptakan dari tanah, kan gitu, atau dari debu tanah? Tetapi karena sifatnya berbeda, tetapi kenapa sifatnya berbeda-beda? Jadi kan istilahnya kalau memang ya dari tanah artinya semua satu sifat begitu ya. Lalu ada orang bilang begini, iya ya, jika sikapnya mungkin pemarah, dia bukan diciptakan Tuhan, bukan dari debu tanah, tapi mungkin dia diciptakan dari tanah sengketa, kan begitu ya. Kalau dia sifatnya pemarah, kan begitu kan, tanah sengketa kan selalu berkelahi kan gara-gara tanah sengketa, jadi pemarah, kan begitu. Lalu dilanjutin lagi, jika sifat-sifatnya labil ya mungkin dia diciptakan dari tanah urukan, kan begitu kan, labil itu tanah urukan, kan gitu. Lalu jika suka belanja, ya mungkin dia diciptakan dari tanah abang, ya tanah abang. Ini semua hanya sebuah guyonan. Lalu jika sombong, ya dia mungkin diciptakan dari tanah tinggi atau bukit tinggi, kan kira-kira begitu.
Lalu yang terakhir, jika suka ngeyel atau membantah, ya mungkin dia diciptakan dari tanah liat. Kan begitu. Ya tanah liat kan begitu kan, agak-agak ngeyel-ngeyel gitu kan. Ya Bapak-Bapak ya. Nah, mungkin guyonan ini, kalau kita melihat guyonan ini, nampak sekali, oh iya ya, mungkin hanya sekedar guyonan, tetapi ada benarnya juga kadang-kadang. Kalau kita hidup, kita diciptakan Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, sementara dalam firman Tuhan katakan, Allah kita adalah terang dan di dalam dia tidak ada kegelapan, otomatis kita harus hidup seperti itu juga kan, nggak boleh jauh dari situ. Kalau orang bilang, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Ya betul ya, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Artinya pasti ya seperti apa orang tuanya, seperti apa yang ciptakan dia, seperti itu bisa dia. Kan begitu. Tapi kadang-kadang manusia itu bisa lari daripada yang menciptakan itu, dari sifat-sifat dan kepribadiannya. Ya, Bapak-bapak ya. Nah, apa sisi gelap kita? Kan gitu kan? Atau apa sisi gelap Anda? Mungkin kita seorang pengkhotbah, ya kan? Atau kita mungkin seorang pendoa yang sangat luar biasa. Kalau disuruh doa syafaat itu rasanya itu hati tenang begitu ya, luar biasa sekali. Mungkin dia seorang pelayan yang memang selalu membuat yang selalu setia dalam pelayanan. Seorang panutan juga atau setia. Ya, saya tidak ini kan, tetapi dikatakan kita tidak kebal dengan kegelapan atau dark side itu. Ya, kita punya kelebihan sekaligus kelemahan. Jadi hati-hati. Ini perlu kita waspadai, Bapak-bapak. Ya, kita harus waspadai. Nah, bagaimana caranya? Kan begitu ya. Bagaimana cara mengatasi sisi gelap? Ya kan, begitu ya. Yang pertama ya memang kita harus mengalami Kristus, harus mempunyai relasi yang intim dengan Kristus. Nah, kadang kita pernah berkata, kalau kita baca tadi dalam 1 Yohanes tadi, dilanjutkan lagi di ayat 7-8, jangan kita mengaku kita sedang melakukan persekutuan dengan Tuhan, tetapi kita hidup di dalam kegelapan. Itu dusta. Kalau Bapak baca lanjutannya tadi, yang ayat yang saya baca, itu dusta. Kamu mengatakan kamu hidup dalam persekutuan dengan Allah, tetapi kamu masih hidup di dalam kegelapan, itu dusta. Ya, jadi mari mengalami Kristus, relasi yang intim, maksudnya bangun relasi, bangun persekutuan, lalu hidup dalam terang Kristus. Kan gitu tuh. Ini penting, ini relasi itu. Kadang-kadang kan kita saat berdoa cuma taunya minta aja ya, seperti bos kita, memang begitulah manusia sih. Tuhan minta, tapi kita nggak mementingkan relasinya. Kalau kita tanya, inti dari doa itu sebenarnya bukan permintaan, tetapi inti dari doa itu adalah relasi. Itu inti dari doa, bukan permintaan atau permohonan. Hubungan kita dengan Tuhan, itu yang penting dalam doa. Ya. Nah, kemudian kelahiran baru, Bapak-bapak. Ya, tinggalkan hidup lama. Gitu. Atau melepaskan semuanya, seperti perkataannya Paulus kan, semua yang ini kuanggap sampah semuanya. Aku sudah tinggalkan dan melepaskan semuanya itu. Itu hidup baru. Nah, saya teringat jadinya kok bicara tentang kelahiran baru atau hidup baru ini. Kalau di STT, dulu di STT saya, sebelum masuk kita ke STT itu ada namanya persyaratan dulu buat namanya kesaksian hidup sama kesaksian panggilan. Jadi dia tulis dulu itu, ada buat. Artinya kalau dia sudah buat kesaksian pertobatan, artinya ini orang udah bertobat. Kan begitu ya Bapak-bapak ya. Oh, dia sudah bertobat, makanya dia buat kesaksian pertobatan. Jadi dituliskan nanti dalam kertas salah satu syarat yang untuk melamar ke STT. Ada kesaksian pertobatannya. Lalu saya berkuliah di sana, beberapa bulan kemudian, saya pikir malaikat semua di sana ternyata. Ternyata tidak. Barang-barang saya berhilangan juga nya. Ya kan? Seperti uang, seperti juga sabun, sampo, itu berhilangan, Bapak. Padahal katanya sudah buat kesaksian pertobatan, udah bertobat semua kan? Udah ada kesaksian pertobatannya, saya bertobat, saya lahir baru, begitu ya. Tapi berhilangan. Maaf nih, saya bukan ini, maaf, sampai celana dalam juga hilang. Nah, kalau udah urusan seperti itu, saya mau ngecek bagaimana kan dipakai itu kan bingung gitu. Masa kita mau sampai ke celana kan begitu. Lalu tiba-tiba
beberapa hari kemudian celana dalam ini dapat di jemuran, ya kan? Wah, itu siapa yang pakai kan begitu? Bayangkan Bapak-bapak, sampai sebegitunya. Katanya sudah bertobat, tetapi masih memelihara hidup lamanya, masih hidup di dalam kegelapan. Ya memang lucu sekali sih ini. Tapi itulah, ya, dia belum tinggalkan kehidupan lamanya. Lalu yang ketiga, sadari kelemahan. Ya, sadari kelemahan. Jadi di dalam Roma 7 ayat 24 itu, ya aku manusia celaka, dikatakan. Jadi dia mengetahui bahwa dia punya kelemahan itu. Jadi jelas bahwa ketika kita sadari kelemahan, maka kuasa Kristus yang akan mampu mengatasi kelemahan itu. Nah, kalau kita lanjut tadi dalam pembacaan kita dalam 1 Yohanes tadi, yang pasal 1 itu, dilanjutin seterusnya, itu jelas itu. Kita harus, menyadari dosa-dosa kita, kesalahan kita juga. Semakin kita mengerti, semakin kita baca firman Tuhan, bukan malah kita bilang saya tidak berdosa, tidak. Nah, semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita baca Alkitab, maka semakin kena koreksi kita. Semakin banyak kesalahan kita, semakin banyak dosa kita. Betul tidak? Ya. Jadi sadari. Kan gitu. Semakin banyak kesalahan, lalu kita juga, oh iya saya berdosa. Saya minta ampun sama Tuhan. Lalu darah Kristus itu yang akan menyucikan. Kan begitu tuh, dilanjutin kalau di ayat selanjutnya. Ya. Lalu yang keempat, bersandarlah pada Roh Kudus. Ya, ini kita tahu nih, apapun yang ada dalam hidup ini semuanya kan Tuhan sudah naik ke surga, ya Roh Kudus lah yang akan menguatkan kita, menghibur kita, segala macamnya, dan segala sesuatunya. Jadi kita harus bersandar juga sepenuhnya pada Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus akan memampukan kita memikirkan hal-hal yang dari Roh juga. Kan gitu ya, yang dari Roh. Bukan dari keinginan daging, tetapi yang dari Roh. Nah, Bapak, saya lanjutkan lagi. Memang lebih sulit mempertahankan kebaikan dan lebih mulia lagi mengubah keburukan menjadi keindahan. Semoga kita paham ini. Ya, agak sedikit sulit sih kata-katanya, tetapi kalau kita paham pasti luar biasa. Lebih sulit mempertahankan kebaikan dan lebih mulia lagi mengubah keburukan menjadi keindahan. Kan gitu. Jadi memang istilahnya, oh saya sudah berbuat baik, pertahankanlah. Tapi memang lebih mulia lagi mengubah keburukan kita menjadi keindahan. Istilahnya, hal-hal gelap itu diubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu kan sebuah kemuliaan. Ya kan? Hidup kita di dalam dosa. Ya udah, jangan lagi hidup di dalam dosa. Nah, Bapak-Ibu ini, Bapak Ibu, maaf ya ibunya. Bapak-Bapak, ini jelas. Kalau kita tidak hidup di dalam terang, maka kegelapan akan hidup. Dan kegelapan itu akan menghancurkan kita. John Owen pernah ngomong begini, bunuhlah dosa, atau dosa itu yang akan membunuhmu. Itu jelas. Jadi kalau kita tidak membunuh dosa di dalam diri kita, membunuh kegelapan apapun yang ada dalam diri kita itu, maka kegelapan itu yang akan membunuh kita. Jadi saya suka sekali dengan statement John Owen itu. Bunuhlah dosa. Atau kalau kamu tidak bunuh dosa, ya kamu yang dibunuh dosa. Itu pilihannya itu. Jadi sangat jelas. Ya Bapak-Bapak ya, supaya kita paham. Saya ada satu video di sini, kita akan lihat di sini. Ini ada video sederhana, mungkin kita sudah pernah lihat. Di sini ada 3 botol, kita, dosa, dan Kristus. Nah, ketika dosa itu dimasukkan kepada kita, maka kita akan terpengaruh. Kita berdosa itu. Ini jelas nih. Jadi hubungan kita dengan Allah juga rusak, ya kan? Lalu tapi ketika Kristus diberikan kepada manusia, lalu manusia itu dipulihkan. Jelas ini, dipulihkan. Tetapi ketika dosa dimasukkan ke dalam Kristus, dosanya tidak bisa mempengaruhi Kristus. Maka di dalam dia tidak ada kegelapan. Lalu Kristus dimasukkan ke dosa, dosanya selesai. Jadi penebusan yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus kita. Ya, Bapak, ini jelas sekali. Nah, kalau kita melihat Bapak-bapak semuanya, dosa itu membuat kita itu memang putus hubungan dengan Allah, merusak kita dengan Allah. Jadi hari ini dalam 2 sisi ini,
kita mau sharing nih Bapak-bapak. Pasti banyak sekali di antara kita yang mungkin masih hidup di dalam dua sisi ini. Ya, yang mau kita sharingkan yang ini, pertanyaan saya yang ini, apakah sisi gelap kita? Mungkin kita mari belajar terbuka di sini ya, nggak apa-apa kan, nggak ada sini kaum ibu gitu, nggak masalah sih. Apa sisi gelap kita? Kita boleh sharing-sharing. Ya, ada yang mungkin bisa berbagi pengalaman bagaimana cara dia mengalahkan sisi gelap itu. Sangat sulit sekali mungkin bagi dirinya mengatasi sisi gelap, gitu. Atau pernah dulu bapak-bapak punya persoalan, punya pengalaman kecanduan mungkin gitu kan. Kalau tadi bisa berbagi, ya, tidak apa-apa. Sisi gelap kita mungkin kami tidak tahu, tetapi Tuhan kita tahu kan, gitu ya. Ya kita nggak ini. Jadi ini yang mungkin kita mau coba sharing untuk kita diskusikan sisi gelap yang ada dalam diri kita. Ya, kalau ada yang sudah mungkin berhasil mengalahkan sisi gelapnya, alangkah baiknya boleh juga sharing sama kita semua supaya kita bisa belajar. Nah, itu dia, sampai sini dulu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan antara sisi gelap dan sisi terang itu. Mudah-mudahan saya bisa dimengerti dengan singkat itu. Saya sampai serahkan kepada Pak Minaldo. Silakan Pak Minaldo.